Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, tugas akhir praktikum sistem digital Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro, ingin mempresentasikan tugas akhir dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Reha Mohana, dengan anggota kelompok Andra Putra Nurafi, Bairing Tias Khalifa Nurhayanti, Dimsa Mutiara Firsta Yodi, Julian Rafa, Renaldi Andara Permata, Cassandra Nur Pristiwaning Rahayu, dan Salahuddin Al-Ayubi. Rangkaian tugas akhir yang kami buat yaitu rangkaian octal adder, di mana rangkaian ini dapat melakukan operasi penjumlahan bilangan oktal. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi untuk tujuan dari proyek tugas akhir ini, ya jadi kita ini pengen membuat rangkaian sistem digital yang dapat melakukan operasi penjumlahan. Tapi penjumlahannya kita di sini pakai sistem bilangan oktal. Terus hasil dari penjumlahan tersebut akan ditampilkan oleh pengguna. Jadi untuk inputannya nanti kita mungkin pakai switch, ya, dan untuk outputannya pakai 7 segment, dan untuk programnya kita pakai Proteus. Untuk bagian selanjutnya dilanjut ke teman saya. Baik, selanjutnya untuk alat dan bahan. Pada rangkaian ini kita menggunakan alat yang pertama adalah laptop atau PC, yang fungsinya ini sebagai perangkat untuk menjalankan sirkuit simulator yang digunakan pada praktikum. Yang kedua, ada Proteus, yang fungsinya sebagai software aplikasi untuk membuat rangkaian elektronika, salah satunya rangkaian sistem digital. Yang ketiga, ada IC 7408 yang fungsinya sebagai chip gerbang logika dengan 4 gerbang N, 2 masukan. Selanjutnya juga ada IC 7404 yang fungsinya sebagai chip logika inverter yang dilengkapi dengan 6 gerbang independen. Boleh di next slide? Lalu ada resistor. Resistor ini fungsinya untuk memberi hambatan arus listrik pada rangkaian. Selanjutnya ada 7 segment yang fungsinya untuk menampilkan segmen-segmen sebagai output dari rangkaian yang dapat membentuk angka maupun bilangan desimal. Selanjutnya ada IC 7486 yang fungsinya sebagai IC digital yang berisi 4 gerbang independen yang masing-masing menjalankan fungsi logika SOR. Lalu ada IC 7432 yang fungsinya sebagai implementasi gerbang logika OR pada rangkaian. Untuk alat dan bahan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cassandra. Baik, terima kasih. Sebelumnya konfirmasi dulu, suaraku udah dengar belum ya? Terdengar. Oke, terima kasih Tias. Selanjutnya, untuk alat dan bahan itu ada 14 segment. 14 segment ini berfungsi untuk menampilkan segmen-segmen sebagai output dari rangkaian yang dapat membentuk angka maupun bilangan desimal. Lalu ada deep switch yang berfungsi memberikan nilai tertentu pada suatu device atau berfungsi sebagai saklar. Lalu ada IC 4511 yang berfungsi sebagai IC driver decoder BCD ke 7 segment yang dibentuk dengan logika CMOS. Lanjut. Lalu ada IC 74148 yang berfungsi sebagai chip IC 8-line atau 3-line priority encoder dengan 8 jalur input dan 3 bit jalur output. Lalu yang terakhir ada kabel jumper. Kabel jumper ini berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menghubungkan komponen-komponen pada rangkaian. Nah, untuk cara kerja mungkin ya akan dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja. Mungkin bisa di-share screen dulu rangkaian di Proteusnya. Oke, jadi cara kerja pada proyek tugas akhir praktikum kami ini, kami membuat rangkaian adder untuk bilangan oktal. Nah, pada proyek ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ada 2 buah deep switch untuk menginputkan bilangan oktalnya yang bersifat active high. Lalu ada 16 buah resistor untuk menghambat arus listrik. Lalu ada 8 buah hex inverter dengan IC 7404 untuk membalikan input karena IC 74148 itu bersifat active low. Nah, ada 4 buah IC 4511 juga yang berfungsi untuk menyalakan semua peraga 77 segmen.
Lalu yang kelima ada 5 buah gerbang XOR, ada 5 buah gerbang AND, dan 2 buah gerbang OR untuk merangkai 3 bit full adder-nya. Dan yang terakhir ada 6 buah 7 segment untuk menampilkan bilangan yang di-input serta hasil adder-nya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya untuk cara kerja rangkaian ini, pertama bilangan oktal dapat diinputkan pada deep switch yang nantinya akan dinotkan menggunakan IC 7404 yang bekerja sebagai hex inverter. Pembalikan nilai ini bertujuan karena input IC 74148 bersifat aktif low. Lalu output dari IC ini akan diteruskan pada IC 4511 untuk dikonversi ke bentuk BCD yang nantinya nilai akan bisa dilihat pada 7 segmen. Lalu pada sebelah kanan rangkaian ini terdapat rangkaian 3 bit full adder untuk penjumlahan bilangan oktal. Kemudian setelah input diproses pada full adder, output ini akan diteruskan pada IC 4511 agar hasilnya akan dapat ditampilkan pada 7 segmen. 7 segmen adalah sebelah kanan untuk sum dan kiri untuk carry. Full adder sendiri adalah sebuah rangkaian digital yang melaksanakan operasi penjumlahan aritmatika dari 3 bit input. Full adder terdiri dari 3 buah input dan 2 buah output. Variabel inputnya dinyatakan sebagai A, B, C. 2 dari variabel input mewakili 2 bit yang akan ditambahkan dan 1 inputnya mewakili carry. Kedua output dinyatakan sum dan carry. Pada sum digunakan gerbang logika XOR dan pada carry digunakan gerbang AND. Lalu penjumlahan pada carry dilakukan dengan gerbang logika OR. Baik, seperti itu penjelasan mengenai cara kerja rangkaian ini. Selanjutnya untuk simulasi mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, mungkin untuk sebelum masuk ke simulasi, saya akan menjelaskan lagi sedikit untuk secara sederhananya untuk inputan dari rangkaian ini menggunakan 2 buah deep switch, yang dimana deep switch ini sifatnya active karena sudah diberi menggunakan inverter. Kemudian inputan ini akan ditampilkan ke 7 segmen untuk masing-masing inputan. Misalkan untuk inputan 1 atau 2, ini untuk inputan yang sebelah kiri, kemudian untuk inputan yang sebelah kanan ditampilkan di 7 segmen yang sebelah kanan. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah dari inputan ini dikonversikan ke BCD 3 bit yang dioperasikan dengan full adder 3 bit. Kemudian hasilnya ditampilkan menggunakan 7 segmen yang sebelumnya di code dulu menggunakan IC 4511. Kemudian untuk pengujian perhitungan bilangan oktalnya mungkin bisa dibantu untuk Andra. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan melakukan uji coba demonstrasi rangkaian. Oke, sebelumnya saya mencoba beberapa aja. Mungkin untuk semisal untuk yang sisi kiri itu ditampilkan angka 2. Nah, terus yang kanan itu angka 2. Di sini masih menampilkan angka yang seperti penjumlahan desimal biasa. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus mungkin yang desimal yang kiri bisa diubah jadi angka 4. Terus yang kanan juga angka 4 juga. Nah, di sini mulai terlihat untuk penjumlahan oktal itu 4 tambah 4 sama dengan 10 karena maksimal angka dari oktal itu 0 sampai 7. Jadi setelah melewati angka 7 maka ke 8 itu akan menampilkan angka 10 bukan angka 8.
Untuk selanjutnya mungkin bisa dicoba 8 tambah 8. Ya, 7 ya. Jadi di sini juga sama, menampilkannya itu 7 tambah 7 sama dengan 16, bukan 14, karena ini perhitungan oktal, bukan perhitungan desimal. Mungkin untuk demonya saya cukupkan sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.